Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
saudara? Shalom. Bolehkah lambai tanganmu yang siap beribadah? Puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau mendirikan doa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Satu minggu kami boleh lewati, kami percaya itu semua karena berkat-Mu, karena kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa korban syukur kami yang keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau. Biar lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Atmosfer surga, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kami berkatakan datanglah kerajaan-Mu Tuhan di ibadah kami seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, biar ada pemulihan dan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang membawa keluar bangsa kami dari kehancuran, masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya bangsa kami Indonesia ada di dalam tangan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, membangkitkan lewat pemimpin-pemimpin kami yang berintegritas. Dan kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat dan tuntunan Tuhan buat Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah, biar mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan jujur, dengan adil Tuhan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, tetapi mementingkan kepentingan bangsa ini dan rakyatnya. Dan biarlah Tuhan, Engkau memulihkan perekonomian di bangsa kami. Biar ada pertumbuhan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk pemimpin-pemimpin rohani kami yang Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau memberkati Bapak Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang berlimpah-limpah dan umur yang panjang. Pengurapan ilahi, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai pelayanan kedua hamba-Mu, dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada saat ini. Kami percaya Engkau sedang membangkitkan satu generasi penggenap dari semua yang Engkau janjikan. Biarlah roh ketaatan, roh keintiman, karakter Kristus, hati hamba bertumbuh kuat di dalam kehidupan generasi Yeremia. Biarlah Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, membawa terang Kristus, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Baik itu di sekolah, di kampus-kampus, di marketplace. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biar mereka menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di tahun amanat agung ini. Pakai mereka Tuhan di segala aspek kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Gereja Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak dari kita yang hari ini merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita setia dan Tuhan kita sangat amat baik. Engkau yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ini setiap kami yang menjadi saksi-Mu Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Ayo dengan hati yang bersyukur, Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau sungguh baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. kasih-Mu selalu sama, dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Kasih-Mu tak akan tergoyahkan bagi setiap kami. 'Cause you are so, so good, Lord. Woo! Bersama-sama kita nyatakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, hey! tak pernah. Kau yang bersuka cita lebih lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sama kita nyatakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita nyatakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. kau yang merasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidupmu, sama-sama katakan, wuh. Setiap orang yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan ada Tuhan bersama dengan hidupmu, sekali lagi berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey. Sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Come on. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say Lord, you are good. Say. Lord, you are good and your mercy endures forever. You are good and your mercy endures forever. Come on, say
People from every nation. Say. People from every nation and tongue, from generation. Are you ready? Say. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hey. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for Who you are. Say. Oh, 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 everybody say, say. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say people from every nation. Say. People from every nation and tongue, from generation to 1, 2, 3. we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Hey. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Everybody say, say, you are good. Tepuk tangannya, come on. Hallelujah. Come on. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, everybody say, You are good all the time, all the time. You are good. hey, you are good all the time, all the time. You are good Say, say, you are good all the time, say, say, all the time. You are good you are good all the time, all the time. you Come on, are say people from every nation, say people from every nation and tongue, say from generation to generation. people from every nation and tongue, from generation. Are you ready, church? We worship you. Say hallelujah, Hallelujah, hallelujah. we worship you. Who you are. Hey, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are, who you are. From who you are. Hey, you are good. Yang percaya Tuhan baik, berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Boleh angkat jempolmu saudara, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Buat saya. Lihat kanan kirimu, buat kita semua. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Baik, di minggu ketiga saudara kita akan bersama-sama memberikan persembahan diakonia. Sebelumnya kami persilakan tim misi untuk menyampaikan presentasi yang ada. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu ketiga yang merupakan kesempatan bersama-sama untuk menabur dalam bentuk diakonia. Bapak Ibu jemaat terkasih, seluruh penyaluran dana misi diakonia ini dilakukan selaras dengan visi gereja dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui pelayanan diakonia, gereja menghadirkan Injil
bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan kasih yang nyata. Kiranya setiap persembahan yang disalurkan menjadi sarana kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita ambil bagian untuk taat dengan membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Berikut anggaran penerimaan dan pengeluaran bulan Januari 2026. Dengan total penerimaan 151.690 sekian, biaya pengeluaran bantuan sosial jemaat 86.259 sekian, kegiatan misi 31.233 sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 5.700 sekian, Rising the Standard 1.800.000 dengan total pengeluaran 124.999 sekian. Telah terlaksana kegiatan misi Januari 2026 untuk bidang misi edukasi. Pada bulan Januari kegiatan ibadah rohani Kristen diadakan sebanyak 22 sesi untuk 7 sekolah di Pademangan, Kemayoran, dan sekitarnya. Walaupun terkendala banjir, mitra sekolah tetap meminta pelayanan misi edukasi via Zoom. Pada bulan berjalan ini, kita akan melayani 8 sekolah negeri dan dengan bergabungnya SMP Negeri 55 sejak awal bulan. Dan 2 sekolah swasta yaitu Singa School untuk acara Chinese New Year dan Sekolah Kristen Anglo untuk retreat kelas 4 sampai dengan 6. Kami terbuka untuk jemaat yang ingin ikut melayani secara reguler dan non-reguler. Untuk bidang misi sosial dan kesehatan telah terlaksana juga. Kami mewakili Bapak Ibu untuk mengunjungi rumah singgah kanker anak Respect Peduli dengan menyatakan kasih Kristus melalui penghiburan, kepedulian dan penyaluran dana kebutuhan pangan bagi anak-anak dan keluarga di sana. Mewakili Bapak Ibu, kami juga mengunjungi ke Rutan Cipinang Divisi Narkotika. Kita percaya bahwa setiap pribadi berharga di mata Tuhan, berhak menerima perhatian, pengharapan, serta kasih dengan kehadiran kita di sana. Menguatkan para warga binaan agar tetap memiliki harapan dan semangat menjalani masa pembinaan. Serta terbangun penghiburan, pemulihan, dan perubahan hidup. Serta menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus menjangkau setiap orang dimanapun mereka berada. Dan kita juga akan mengunjungi panti Gria Asih. Kami hadir membuat mereka tersenyum, tertawa, dan sukacita. Melalui permainan-permainan berbasis pendidikan, di sana kami bersama-sama berdoa dan memuji nama Tuhan. Sehingga kasih Tuhan dirasakan anak-anak di sana. Kita juga bersama-sama berdampak bagi sesama melalui kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia beberapa pekan yang lalu. Dan juga telah terlaksana cek kesehatan minggu yang lalu. Firman Tuhan mengingatkan kita, 1 Korintus 6, 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui kegiatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini sebagai bentuk tanggung jawab atas tubuh yang Tuhan percayakan. Adapun agenda-agenda yang akan kita laksanakan selanjutnya adalah kita akan mengunjungi kasih ke rumah singgah ODGJ di Cisauk, juga pelayanan kasih masyarakat marginal lansia khususnya mayoritas janda-janda di area Warakas, Jakarta Utara dan agenda-agenda lainnya. Terima kasih. Sebelumnya atas kemurahan hati Bapak Ibu, mari sebelum memberi kita sama-sama satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami boleh memberi, kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah memberi Bapak, biarlah sungguh Tuhan, berkat ini boleh menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kami yang kurang mampu di luar sana. Kami percaya Tuhan semua ini adalah kehendak dan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu, 22 Februari 2026,受恩典祝福 blessed by grace. 家庭和睦幸福 blessed with family unity. 祝福之人亦是蒙福之人 blessed to be a blessing. 祝福 the blessing. Mari bersama kita rayakan Chinese New Year Special Service dengan tema The Blessing yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Randy Junaidi. Dengan bintang tamu Putri Ayu. Bertempat di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. GB Perja Bandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandala Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan, pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi, dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monique Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasih itu bukan tentang syarat dan bukan tentang sempurna. Kasih itu hadir saat ia lelah, sehingga ia selalu setia dan tersenyum menemani istrinya yang merupakan cancer warrior. Bagaimana ia bisa mencerminkan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan pada istrinya? Ternyata saya belajar dari istri saya. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Buat aku, yang penting dalam hidup ini aku terproses baik
menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama saling belajar tentang kasih seorang pastor ini di ibadah WUI PRJ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Unconditional Love bersama Pastor Zivki Priyatana. Dan disertai juga dengan lomba Chongsam. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Di saat kami lemah, di situ kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Kami katakan pada Engkau, Tuhan. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dipercaya dengan segenap iman kami. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Kami sepakat, kami katakan pada Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau. Mari kau yang sepakat, mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan kami berkata amin, Tuhan. Tanda kami sepakat, Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami. Tuhan bersama dengan setiap musim kehidupan kami. Hari ini kami angkat tangan. Mungkin keadaan kami belum baik-baik, Tuhan. Tapi kami tahu selama ada Tuhan, kami aman. Kami tenang sebab kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Mari bersama katakan, kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan anugerah-Mu, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga,
anak cucu selamanya. Kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratnya memenuhi dan tak pernah tinggalkanmu, bersamamu di dalammu. Tuhan selalu besertamu pagi hari, malam hari, kemanapun engkau pergi. Saat susah, saat senang, Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu. Mari yang sepakat katakan
Kalau engkau sepakat pada Tuhan, mari katakan amin bersama-sama. Katakan saudara. Amin. Nyatakan Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, yes, Lord. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami di tempat ini. Kami terima Tuhan. Yes. Kami terima kuasa-Mu tempat ini Tuhan. Shiradadamaya, shiradadamamamaya, shiradadadamamamamamama. Koradadamaya, shiradadadamamamamama. Shiradadadamamamamama, shiradadadamamamamamama. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit.
Biar kami seirama dengan hatimu, kami katakan amin, amin Tuhan. Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan Yesus, setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, kami yang menjadi saksi bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan, bukti kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Biar seumur hidup kami terus menyembah Tuhan. Kami mau terus tinggikan Tuhan. Biar selama-lamanya Tuhan, Engkau selalu menjadi yang segala-galanya bagi hidup kami. Jesus, oh Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
Haleluya. Ya Aba, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang hidup. Kami teringat akan firman-Mu ketika kami melantunkan pujian ini. Ada alasan kenapa kami meninggikan nama Tuhan. Karena firman-Mu dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32 dengan jelas menyatakan bahwa saat aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Dan oleh sebab itu Tuhan, tugas kami sebagai anak-anak-Mu adalah meninggikan nama-Mu di bumi ini Tuhan. Terpujilah Engkau dalam setiap waktu, dalam setiap musim di hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, yang menarik orang-orang datang kepadamu adalah Engkau sendiri pada saat nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Itulah esensi dari amanat agung di tahun ini Tuhan. Kami akan berbuah, kami akan menikmati Tuhan bahwa kami menjadi bagian dari orang-orang yang menyelesaikan amanat agung. Ketika nama-Mu ditinggikan dari bumi ini, dari mulut ini. Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu supaya kami lebih mengerti lagi tentang kehendak-Mu. Kami serahkan tubuh kami serahkan jiwa kami, dan kami serahkan roh kami. Biarlah roh yang memimpin jiwa dan tubuh. Sehingga perasaan kami dan pikiran kami tunduk kepada roh. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kehendak kami akan memicu tubuh kami untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Kami butuh kebenaran firman-Mu yang menuntun kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu yang menegur kami. Karena kami tahu koreksi adalah nutrisi bagi pertumbuhan iman kami. Jika Kau temukan ada yang belum berkenan di hadapan-Mu, tegur kami di ibadah siang hari ini Tuhan. Kami gak mau sama ketika kami datang dan pulang, tapi kami mau diperbaharui, menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah hanya isi hati Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini. Kami siap, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih present worship. Haleluya. Shalom, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, senang sekali ketika saya menyapa apa kabar, dijawabnya luar biasa ya. Berarti Allah turut bekerja di dalam segala hal di kehidupan kita. Kalau Anda tanya balik ke saya, ya kangen loh saya. Sebetulnya saya harusnya ada bawa firman di bulan Januari di tempat ini. Nanti saya ceritakan mengapa harus dengan berat hati tercancel ya. Jadi baru ketemu Anda saat ini ya. Jadi kalau Anda tanya balik ke saya, Gina apa kabar? Saya nggak bisa jawab luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya Gina apa kabar, saya jawabnya I survive. Saya bertahan. Karena terjadi turbulensi kehidupan waktu saya di Desember dan Januari. Itulah yang menyebabkan ada beberapa pelayanan yang terpaksa tercancel Bapak Ibu. Jadi kalau kita dengar kata turbulensi, biasanya kan terjadinya kalau kita ada di pesawat ya. Ada gangguan cuaca, terjadilah turbulensi yang menyebabkan pesawat kita agak goyang. Nah saya mengalami agak goyang di Desember dan Januari. Makanya buat saya bulan Februari tanggal 15 ini, Februari rasa Januari. Kenapa? Karena di bulan Desember saya mengisinya bukan dengan liburan Natal. Saya mengisinya di rumah sakit dengan menjaga orang tua saya, ayah saya. Mama saya 1,5 tahun yang lalu kan sudah berpulang ke rumah bapak. Sejak itu ayah saya mengalami drop yang signifikan. Dan maunya cuma satu, maunya adalah pulang ke rumah bapak, udah gitu ya. Jadi dapat anugerah di usia 88 tahun, sudah cukup banyak, sudah dikasih bonus sama Tuhan. Dan kami tanggal 24 Desember menghantarkan papi dalam pujian penyembahan, papi pulang ke rumah bapak persis di malam Natal. Jadi kalau ditanya Gina apa kabar, I survive. Karena letih menjaga di rumah sakit, lalu kemudian kami membatalkan semua perjalanan vakansi kami karena kami mau ada bersama-sama satu keluarga menghantar papi dalam pujian penyembahan dan pengurapan ya. Jadi kami kumpul semua lalu kemudian menghantar papi
Dalam hitungan beberapa jam setelah bersatunya satu keluarga besar berdoa, papi pulang ke rumah bapak. Nah 24 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember itu kami di rumah duka. Jadi kalau orang nanya gimana liburannya, kemana aja, rumah sakit dan rumah duka. Ya. Sampai dengan pemakaman dilakukan tanggal 28, 29-nya kami tuh istilahnya tepar abis ya. Kenapa? Karena kurang tidur waktu menjaga di rumah sakit. Lalu kemudian waktu di rumah duka kami menerima banyak sekali tamu, juga kurang tidur. Badan itu sebetulnya sudah teriak untuk istirahat tapi memang belum memungkinkan. Jadi alhasil malam tahun baru kami nggak ibadah onsite Bapak Ibu. Karena keteparan itu semuanya drop sakit juga karena kurang tidur. Akhirnya kami hanya ibadah online, maksudnya supaya kami pulih dulu. Lalu tanggal 1 Januari rencananya nih kami pingin bangun agak siang gitu. Maksudnya ngebales dulu lah dalam kesedihan tentunya ya. Walaupun tetap bersuka cita karena saya tahu papi sudah ada di surga bersama dengan Bapak. Tapi tetap sebagai keluarga ada rasa kehilangan kan. Ini belum recover, lalu kemudian saya ada ngomong sama anak-anak saya. Kita nggak usah vakansi dulu, kita tahan aja sampai akhir Januari. Karena akhir Januari sepupumu menikah di Jepang. Jadi kita satu keluarga 40 orang lebih itu berangkat ke sana. Nah oleh sebab itu kita perlu untuk nabung. Jadi nggak apa-apa ya kita melewatkan Natal ini ya di rumah sakit memang sih dan di rumah duka. Tapi ya sehat-sehat semuanya kita kumpulin dulu berkatnya supaya kita bisa menunda vakansi kita di akhir Januari. Lalu kemudian tidak lama datanglah turbulensi yang kedua. Anak saya yang pertama itu mendadak kram kakinya. Kram itu beda sama kejang ya Bapak Ibu. Jadi awalnya tuh kram. Kram di kaki kiri di ADL-nya. Lalu kemudian tertarik beberapa kali masih bisa di manage, masih manageable. Sampai akhirnya di malam hari tanggal 7 itu sakitnya sudah tidak tertahankan. Akhirnya kami larikan jam 2 pagi ke IGD. Lalu diobati di sana keramnya. Setelah diberikan cairan elektrolit yang cukup dan juga painkiller tentunya ya, kalau di IGD pasti urusannya sudah painkiller. Anak saya 3 jam kemudian sudah berasa lebih enak, jadi tidak perlu dirawat. Jadi kami pulang. Lalu kemudian kami sudah merencanakan nih nanti kalau kita pergi tuh apa aja yang harus dibawa, tempat-tempat mana yang harus kita pergi gitu ya. Sebetulnya sebagai healing lah gitu setelah turbulensi pertama. Lalu kemudian keesokan harinya anak saya itu mau ada acara ibadah anak muda. Di lampu merah tiba-tiba bukan kram tapi kejang. Pada saat kejang anak saya itu tertarik semua ototnya lalu kemudian badannya kaku, sakitnya itu dari level 0 ke level 10, sakitnya sudah di level 10. Nah oleh sebab itu dilarikanlah ke IGD terdekat yang berbeda dengan IGD pertama. Pokoknya cari yang paling dekat lah gitu ya. Ternyata begitu ditangani di sana sistem rumah sakitnya down. Sehingga menyebabkan diagnosa anak kami tidak seperti yang kami harapkan gitu ya. Jadi setelah di MRI dokternya bilang harus operasi tapi tidak ditemukan robekan. Jadi bingung juga mau diapain dioperasi kalau nggak ada robekannya, apa alasan untuk operasinya, dan itu disampaikan oleh dokter jaga bukan dokter ortopedi. Alhasil kami memindahkan Melisa dari rumah sakit pertama ke rumah sakit kedua karena sistemnya down juga gitu ya. Jadi kami mencari yang aman, kami pindah ke rumah sakit yang data kami sudah ada di sana. Nah ketika perpindahan itu Melisa nggak bisa goyang sama sekali Bapak Ibu. Begitu goyang sedikit itu pasti akan kejang dan kejangnya itu bisa sampai 10 menit dengan level peak sampai dengan 10. Lalu dia mulai mengatupkan giginya, matanya mulai terangkat, tangannya mulai kaku semua. Dan di saat itulah dia sudah mulai teriak seteriak-teriaknya sampai nggak teriak lagi. Nah di saat dia sudah nggak teriak lagi kami harus memasukkan benda yang cukup lunak untuk menjaga tidak menggigit lidahnya. Dan itu terjadi dengan baik 65 kali dalam satu hari. Berapa kali? Saya nggak pernah ngalamin ini, dari kecil dia nggak pernah kejang. Kan ada anak yang dari kecil pernah step atau kejang. Melisa tuh tidak pernah kejang dari kecil. Jadi kami juga nggak tahu kenapa. Kalau dibilang kecapean, kayaknya kecapean nggak sampai segitu banget gitu menurut kami. Ya. Akhirnya kemudian di MRI kedua dan ditemukan memang nggak ada apa-apa. Jadi nggak perlu operasi sama sekali. Tapi yang harus dilakukan adalah mengatasi nyerinya terlebih dahulu. Dicari-cari, nggak mungkin ini dari kaki karena kakinya aman. Langsung dokternya bilang saya rasa mungkin HNP, syaraf kejepit. Jadi sakitnya tuh di syaraf kejepit tapi menjalarnya sampai kaki.
Masuk lagi MRI ketiga, bayangkan dalam 2 hari 3 kali MRI. MRI yang ketiga adalah untuk lumbar, karena dia pengen cari tahu kenapa sakitnya sampai begini, 65 kali kejang-kejang terus. Akhirnya diputuskan untuk sementara waktu proses pencarian anak saya menjadi pasien MP. Dokter-dokter di sini paham ya, nurse juga paham bahwa pasien MP adalah pasien yang diberikan morfin continuously 24 jam dan durasinya sudah sampai 8 hari. Morfin itu terus masuk di dia, terus masuk. Alhasil ada efeknya yaitu konstipasi, dia tidak bisa ke belakang pastinya. Dan kedua dia mohon maaf muntah-muntah karena terkena di GERD di lambungnya. Nah pada saat obat itu continuously masuk, dia tidak sakit, teler soalnya. Dan mengigau, pada saat dia bangun secara sadar, dia sakit. Nah alhasil kemudian dicari kenapa ini kok nggak ketemu. Sampai dokternya bilang begini, Bu, kayaknya kalau dari hasil lumbarnya sama dari hasil kakinya, Melisa ini sebetulnya data biologisnya tidak sesuai dengan jenis teriakannya. Karena kan waktu berteriak sampai sakit sampai kejang kan. Jadi kami sarankan ibu ke psikiater. Ibu masuk ke psikolog, ibu bicarakan kebutuhan anak ibu dengan psikolog. Itu saya terpukul berat Bapak Ibu. Ini anak masih kesakitan tapi kami disuruh ke psikolog. Maksudnya gini, it's okay untuk pendampingan, tapi harus ada alasannya mengapa. Jadi tidak ditemukan kesakitan secara biologis dengan jenis teriakannya. Akhirnya anak saya dipasangkan alat oleh tim dari anestesi 8 dokter totalnya. Untuk kalau dia sakit tidak lagi diberikan morfin continuous tapi diberikannya morfin on demand. Artinya pada saat sakitnya masih 0 sampai 5 dia akan bertahan walaupun kejang-kejang. Itu kalau lihat gitu anak ya, ini aja ngomong di ibadah ketiga udah lumayan gak nangis. Di ibadah 1 tadi bersaksinya udah isinya air mata semua. Gak tega gitu. On top of that itu seminggu setelah ayah saya meninggal, yang mana kejadian ayah saya juga rupanya sama. Jadi waktu anak saya seminggu kemudian saya melihat di bed dan di ambulans seperti itu rasanya trauma saya yang minggu lalu belum hilang terus terang. Ya, nggak mudah melihat saya di posisi sekarang bukan ayah saya tapi anak saya. Lalu kemudian pada saat itu dokter bilang hubungi psikolog, ya psikologis untuk bicara. Akhirnya dicari tahu, saya bilang tolong sebelum diputuskan hal itu kasih saya data referensinya, saya minta diperiksa semuanya, gak ditemukan Bu. Akhirnya dimintalah dokter anestesi untuk memasangkan alat on demand. Kalau sakitnya 0 sampai 5 dia nggak pencet. Berarti kan dia masih secara sadar. 6 sampai 10 kalau dia tahan durasinya sebentar dia nggak pencet. Tapi kalau 6, 7, 8, 9, 10 stay sampai 10 menit dia udah nggak tahan itu. Dia pencet dan keluarlah 5 mikron masuk ke dalam darahnya lalu dia hilang tuh habis itu. Jadi itu berlangsung selama in total 8 hari. Jadi anak saya pasien MP ditaruh di paling dekat kamarnya dengan nurse station supaya kalau ada apa-apa jadi lebih cepat gitu ya. Di situ saya bilang sama anak saya 2 pilihan, kamu pada saat sakit kamu bisa teriak, kamu bisa mengeluh atau kamu bisa mengeluh-elukan Tuhan di saat yang sama. Karena teriakanmu sama, waktu engkau teriak, sakit Tuhan tolong. Atau aduh, kamu bisa ganti dengan engkau tetap baik Tuhan, kupuji kumuliakan engkau. Dan itu dilakukan. Pada saat itu dilakukan, justru lewat kejadian itu ketemulah ternyata anak saya hypertiroid ditambah dengan low vitamin D karena kami memang kecapean ya, dan juga elektrolytnya turun sehingga menyebabkan spasm yang silih berganti. Puji Tuhan hari ini anak saya sudah disembuhkan dan tidak perlu ke psikolog ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang saya mau katakan gak mudah loh untuk saya dan keluarga menghadapi Natal dan Tahun Baru yang seperti ini. Rumah duka dan rumah sakit rasanya I had enough gitu ya. Jadi untuk saya bulan Februari ini, Februari rasa Januari. Kenapa saya bilang turbulensi kehidupan? Kalau naik pesawat lagi turbulensi Anda harus pakai seat belt, betul? Supaya Anda gak terpental. Caranya adalah ada ban sebelah kiri ditambah ban sebelah kanan, gak ada gunanya kalau gak disatuin. Anda harus satuin namanya buckle up. Sampai bunyi seperti itu, dia terkunci, Anda aman. Nah ketika kita menghadapi turbulensi kehidupan, ban sebelah kiri kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Ban sebelah kanan kita adalah firman Tuhan. Kalau nggak dikunci nggak ada gunanya.
Harus dikunci dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tetap tinggikan Tuhan dan serukan firman-Nya. Di situ ada kekuatan dan keselamatan dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi singkat cerita, saya baru merasa bahwa bulan Februari ini adalah bulan Januari buat saya ya. Mengucap syukur sama Tuhan walaupun tripnya harus di cancel, 2-3 trip cancel, ada yang balik, ada yang gak balik. Tapi yang penting sekarang kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga di rumah sakit di lantai 5 ketika Melisa dirawat, suster-susternya juga berkata, saya baru kali ini melihat pasien MP. Pasien MP itu udah pasti sakit banget. Kan kalau gak sakit banget, gak kolik tingkat tinggi, gak mungkin di MP toh. Jadi kalau yang namanya pasien MP itu semuanya teriakan Bu, gak ada yang gak teriak. Tapi pasien MP ini saya melihat justru bukan teriak, justru mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Lantai 5 itu udah kayak KKR. Jadi saya berkata, Tuhan terima kasih, masuk ke dalam tahun amanat agung, justru di situ sudah banyak dimenangkan jiwa buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Prosesnya gak gampang ya, prosesnya gak gampang. Ini dari tadi nahan supaya saya gak nangis, karena kalau saya nangis nanti menjelaskannya kurang tepat ya. Jadi hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 15 Februari buat saya ini rasanya kayak 1 Januari ya. Ada 3 ibadah, jadi 15 dibagi 3 ada berapa Bapak Ibu? 15 dibagi 3 berapa? 5. Jadi hari ini saya mau sampaikan masing-masing ibadah itu ada 5 hal yang harus kita pelajari memasuki tahun amanat agung. Multimedia boleh tolong sekalian ditayangkan. Kita tahu sudah terpampang di sebelah kanan dalam bahasa Inggris, sebelah kiri saya dalam bahasa Indonesia. Kita ada dalam tahun amanat agung. Tahun amanat agung artinya lewat kehidupan kita menjadi perantara untuk membawa keharuman bagi nama Kristus. Amin. Tadi kita sudah sama-sama nyanyikan lagunya. Jika kita meninggikan Tuhan dari bumi ini, maka otomatis Ia akan menarik orang-orang datang kepadanya. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama di ibadah yang pertama tadi. Saya rekap buat Anda karena Anda ada di ibadah yang ketiga. Di ibadah yang pertama tadi kita belajar karena 15 dibagi 3 itu 5 adalah 5 tahap AA, 5 tahap amanat agung. Kita tahu bahwa amanat agung adalah perintah dari atas yang harus kita lakukan ya. Dan ada tahapannya. 5 tahapannya ini ujung-ujungnya adalah untuk kita bisa berbuah. Amin ya. Saya kasih rekapannya aja karena untuk lebih detailnya Anda perlu mendengarkannya dari ibadah yang pertama. 5 tahapannya adalah dari berbuah, Anda tidak bisa lakukan itu kalau Anda tidak berbunga terlebih dahulu. Berbunga berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan Anda membawa keharuman bagi nama Kristus apapun masalah yang sedang Anda hadapi. Saya sudah bersaksi tadi gak mudah buat saya, tapi biarlah tetap lewat mulut ini, satu lubang mulut ini bisa keluar kutuk atau bisa keluar berkat. Apakah mulut ini mau mengeluh tentang keadaan atau mulut ini mau dipakai untuk mengeluh-elukan nama Tuhan, tergantung pilihan yang Anda ambil. Dan oleh sebab itu setelah Anda meninggikan nama Tuhan, Anda akan membawa keharuman bagi namanya. Nah setelah berbunga barulah kita lihat dia akan berbuah. Tapi coba Anda cek tanaman itu sebelum dia berbuah dia pasti berbunga dulu. Sebelum berbunga pasti bertumbuh dulu. Sebelum bertumbuh pasti berakar dulu. Sebelum berakar ternyata yang paling penting adalah bertahan. Jadi saya berikan Anda gambarnya supaya Anda bisa dengan cepat foto. Kita itu selalu berdoa supaya hidup kita bertumbuh dan berbuah, betul? Sometimes we skip another process, Bapak Ibu. Sebetulnya bukan hanya bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Boro-boro mau berbuah, bertahan aja enggak? Padahal kehidupan orang Kristen yang rajin ke gereja, yang mempertahankan kebenaran dalam hidupnya, yang tidak hidup sembarangan, tujuannya adalah untuk masuk surga, betul? Coba tanya kanan kiri dengan nada lembut. Lah kamu ibadah tujuannya apa? Pasti untuk hidup lebih baik, betul? Untuk mengerti isi hati Tuhan. Mau ngapain ngerti isi hati Tuhan? Supaya kita tahu hidup di sini sementara kita masuk surga, betul? Nah orang-orang yang masuk surga itu harus pakai mahkota kehidupan. Orang-orang yang bisa dikenakan mahkota kehidupan adalah orang-orang yang sudah tahan uji. Makanya saya katakan berbuah itu hasil akhir. Bertumbuh itu proses tengah. Do not skip proses berbunga. Karena itu membawa keharuman bagi namanya. Tidak bisa skip proses berakar dan tolong diawali dengan proses bertahan. Kita baca sama-sama ayatnya ya.
Ayatnya ada di dalam Yakobus 1 ayat 12. Tadi di ibadah 1 tuh udah dipretelin satu-satu. Anda karena di ibadah 3 saya hanya bawa sebagai landasan take off-nya. Kita baca sama-sama ayatnya 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang apa katanya? Bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa yang mau terima mahkota kehidupan? Turunkan tangan sebelahnya, ujian bro, sis. Ujian. Kalau Anda nggak ujian, Anda nggak bisa menerima mahkota kehidupan. Dengar dengan baik. Kalau bicara tahun amanat agung, entry level. Anda tahu, Anda nggak bisa sampai level 5 kalau nggak masuk di entry level. Entry levelnya adalah minimal sebagai orang Kristen Anda dan saya harus bertahan. Segala musim kehidupan harus bertahan. Gak enak sekalipun harus bertahan. Jadi saya buatkan quote saja ya. Saya senang buat quote supaya Anda belajarnya cepat mengambil intisarinya. Kita baca sama-sama quote-nya ya supaya menguatkan kita. 3, 2, 1. Mereka yang sudah pernah terhantam badai, turbulensinya babak belur ya, pasti tidak akan berdrama ketika terciprat gerimis karena sistem imun dalam kehidupannya, nyanya kecil ya, sistem imun kita sudah ditumbuhkan menjadi sistem iman dalam kebenarannya, nyanya besar. Gimana caranya Tuhan tahu bahwa hidup kita itu kuat untuk menghadapi ujian selanjutnya? Otot kita dilatihnya di gym. Itu kalau ngangkat berat, itu ada tear, ada robekan di otot sehingga dia akan ada pemulihan sehingga otot kita kuat. Bagaimana cara kita melatih otot rohani kita? Otot rohani kita adanya dalam tantangan kehidupan. Jadi jangan pernah takut ketika Anda menghadapi tantangan. Jangan pernah takut ketika Anda menghadapi pergumulan dalam hidup. Amin. Sebab itu yang menolong kita untuk kuat. Tadi pagi itu saya ada bukakan bahwa ayat pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya gitu kan. Tapi ternyata ketika dilihat dari terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari yang punya fungsi untuk pemaknaan, tidak dikatakan akan diberikan jalan keluar. Tapi lewat apa yang seizin Tuhan menjadi pencobaan dalam hidupmu, engkau akan dibuat menjadi manusia yang lebih kuat. Jadi target Tuhan adalah membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Sehingga kita nggak berdrama ketika kita sedang menghadapi gerimis-gerimis kecil saja. Ya, coba bilang kanan kiri, tahun ini harus lebih kuat dari tahun kemarin. Pertanyaannya, ada nggak ayatnya Gina yang menyatakan bahwa kita itu ditumbuhkan jadi punya iman dalam kebenarannya? Harus ada Bapak Ibu, karena kalau nggak ada berarti ini nggak biblical. Kalau Anda perhatikan dari 5 tahap yang disampaikan tadi pagi, itu tadi saya jelaskan di bagian bertahan ya. Kalau saya pindah ke tengah panahnya di bagian bertumbuh itu sangat amat dijelaskan di dalam ayat firman Tuhan Yesaya 61 ayat yang ke-11. Kita baca dengan keras sama-sama. 3, 2, 1. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan apa katanya? Menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu jangan sampai yang ditumbuhkan bukan kebenaran tapi keluhan. Jangan sampai menumbuhkan keluhan dalam hidupmu hanya karena ketika engkau menghadapi gerimis-gerimis kecil engkau sudah berdrama. Ya, hari ini kita belajar banyak 5 tahapan yang saya nggak bisa jelaskan secara detail karena ini isi ibadah 1. Tapi saya mau bertanya sih di ibadah yang ketiga ini. Pertanyaannya untuk refleksi diri, di tahap manakah Anda saat ini? Ada 5 tahapan ya. Dan apakah pergerakannya sudah signifikan? Yang saya takutkan, kenapa belum ada amanat agung yang terlengkapi dalam kehidupan kita? Karena sebetulnya kita nggak berbuah. Kenapa kita nggak berbuah? Ternyata bertahan aja sulit. Nah oleh sebab itu kita pelajari 5 ini yang mana yang saat ini menjadi hal yang stagnan dan itu yang kita perbaiki di dalam tahun amanat agung. Sehingga waktu ada pergerakan di ibadah kedua, ini Anda sedang saya tuntun ya ke ibadah ketiga. Di ibadah kedua kita tidak lagi belajar 5 tahap yang itu.
Tapi kita belajar ada 5 gerak. Kenapa harus ada 5 gerak? Siapa di sini yang sadar penuh kalau di CK7 itu sebelum mulai ibadah raya selalu kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga? Ada berapa poin di sana? Coba bilang kanan kiri, ayo berapa poin? Hafal nggak? Pentakosta ketiga, 1, 2, ada berapa poin? 5, oke, 6. Yang keempat ada perkataan ini, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Lalu kemudian bergerak ke bangsa-bangsa. Jadi pergerakannya kalau zaman dulu dari barat ke timur. Kalau sekarang pergerakannya dari timur ke barat. Masih ingat? Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat, ya. Oleh sebab itu Anda akan selalu sama-sama diingatkan kembali tentang ayat emas ini yang sudah tertulis di kanan dan di kiri spanduk. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu pergilah, terus jadikanlah semua bangsa muridku, terus baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Bapak Ibu, 5 kata ini adalah kata kerja. Jadi saya tulis di kiri bawah. Kata kerja adalah jenis kata yang menggambarkan kegerakan berupa tindakan nyata. Itu kata KBBI. Jadi tahun ini kita memang harus bergerak bersama-sama. Makanya di ibadah 2 tadi bukan lagi 5 tahap AA, tetapi 5 gerak AA. Di ibadah kedua saya kasih Anda summary-nya. Coba bilang kanan kiri, ibadah 3 dapat summary terus. Ya. Di ibadah kedua kita belajar satu-satu, ternyata saya sematkan ya warna orange supaya Anda cepat tinggal foto jadi Anda punya catatannya gampang. Kata pergilah itu dari bahasa aslinya mengandung arti mengurus kehidupan dan jadi teladan. Kata pergilah bukannya Anda yang bisnismen harus dipaksa jadi pendeta, bukan. Bukannya Anda yang berkegiatan hari-hari terus dipaksa untuk ikut misi setiap hari sehingga meninggalkan kegiatanmu dan keluargamu, bukan. Kata pergilah dari bahasa aslinya mengandung arti urus kehidupanmu dan dalam engkau mengurus kehidupanmu engkau jadi teladan. Kalau enggak terpanggil jadi pendeta jangan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau terpanggil jadi pendeta, penuhi panggilanmu dan layanilah Tuhan. Amin. Ya. Jadi artinya apapun profesi yang Tuhan percayakan dalam hidupmu urus diri dulu baru urus gereja. Urus diri dulu dengan benar dan jadi teladan baru ngurusin orang lain. Pergilah. Dan kemudian yang kedua kata jadikanlah, itu saya taruh angka 2. Artinya sebelum ada kata jadikan, Anda dulu harus jadi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Udah masuk dalam pemuritan belum? Mana bisa Anda menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan? Anda aja gak punya pengalaman dimuridkan. Gak make sense Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau tantang Anda dengan kasih yang belum ikut KUL, daftarkan diri segera. Karena lewat KUL Anda akan dimuridkan. Disciple, murid, discipleship, pemuritan itu juga berawal dari satu kata yang namanya disiplin. Ayo disiplin beribadah di dalam KUL. Berapa banyak dari kita yang sudah ikut KUL? Yang belum ikut KUL, daftarkan diri Anda. Yang sudah ikut KUL dengan hormat, bangkit berdiri. 1, 2, 3, silahkan bangkit berdiri. Luar biasa, gak terlalu banyak. Balik belakang. Lihat yang masih duduk, bilang hafalin muka saya ya. Habis ini tolong hubungi saya dan daftarkan diri Anda untuk masuk dalam pemuritan. Amin ya. Ayo bergerak bersama-sama. Udah berapa tahun gak pernah ikut KUL, masa 2026 tahun amanat agung gak mau dimuridkan juga. Coba bilang kanan kiri, emang dia kalau ngomong gak enak. Gak apa-apa, saya sayang sama Anda. Karena gak mungkin Anda menjadikan semua bangsa murid, orang Anda aja belum jadi murid. Simple kan, yang kayak gini kan gak perlu lagi dikupas. Make sense? Ya. Yang ketiga, baptislah mereka. Saya harus masuk di dalam Markus 16 ayat 16. Dikatakan engkau yang sudah percaya dibaptis akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Hidup adalah pilihan.
Dan ternyata saya menemukan kata baptiso itu dari kata Yunani. Ada seorang dokter namanya Nicholas. Dia mengobati orang ini, kok diobati nggak sembuh-sembuh. Zaman dulu kan nggak ada farmasi Bapak Ibu ya. Jadi kok nggak sembuh-sembuh, ternyata ditemukan bahwa bakteri di dalam tubuhnya itu jauh lebih banyak. Jadi caranya gimana? Harus dimasukkan microbiome atau bakteri baik supaya jumlah bakteri baik lebih banyak daripada bakteri yang jahat di tubuhnya. Jadi gimana caranya? Zaman dulu kan nggak ada antibiotiknya, adanya dari daun-daunan. Mereka membuat fermentasi dari ketimun. Ketimunnya dicelupin di dalam air sampai terendam. Siapa di sini yang pernah bikin kombucha atau acar? Kalau Anda bikin kombucha atau acar atau tepache, nggak bisa kalau nggak terendam, itu fermentasinya nggak terjadi. Justru malah dia kena bakteri yang jahat. Kalau mau jadi bakteri baik, dia harus terendam sempurna. Namanya baptiso. Jadi kalau Anda cari, Anda Google deh, baptiso tuh acar Bapak Ibu. Nah, ketika orang itu diberikan acar yang sudah fermented, sudah dengan bakteri baik, dimakan sembuh. Artinya apa? Baptiso terjadi transformasi dari ketimun biasa, sekedar sayur biasa, yang gak mengubah dan gak memulihkan. Setelah dibaptiso, direndam. Bukan dikenain air, bukan, direndam. Oke? Setelah direndam, masuk sempurna, dimakan sama orangnya, memulihkan. Dengar dengan baik. Hidup Anda yang sudah dibaptis mestinya memulihkan orang lain. Amin. Kalau kita sudah dibaptis, transformasi sudah terjadi sepenuhnya. Makanya ketika Anda dibaptis, mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan. Coba bilang kanan kiri, baptiso itu acar. Supaya Anda tahu. Lalu kemudian yang keempat adalah ajarlah. Ajarlah berbicara tentang kita menerima pengajaran terlebih dahulu dengan cara belajar, baru kita memberi pengajaran. Enggak semua orang punya talenta mengajar sih, tapi setiap orang bisa bersaksi, betul? Jadi apa yang sudah Anda pelajari, Anda hidupi, yang Anda ceritakan ke orang lain bukan textbook. Yang Anda ceritakan ke orang lain adalah personal experience with God. Bagaimana Tuhan menolongmu, itu yang Anda sharingkan, bukan textbooknya. Sehingga dengan demikian nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Yang kelima, kata ketahuilah ternyata dari bahasa aslinya mengandung arti lihatlah dan dengarlah. Jadi artinya dalam kehidupan kita di tahun ini jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Amin. Sehingga lewat kehidupan kita sepanjang 2026 yang punya tema Tahun Amanat Agung, jadi ngerti apa yang Tuhan mau. Anda akan memilih bagian yang atas yang berwarna biru. Pengetahuan firman Allah yang sudah kita dengar tiap minggu, diamalkan dalam tindakan nyata, menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan, Anda keluar menjadi victor atau pemenang. Tapi kalau Anda sudah baca firman Tuhan tidak pernah Anda amalkan, Anda abaikan, maka hasilnya Anda akan tersesat bersama dengan dunia, bukan lagi jadi victor tapi jadi victim, jadi korban. Coba tanya dengan baik-baik di sebelah kanan kiri Anda. Mau yang mana? Mau jadi pemenang apa mau jadi korban? Tentu kita mau jadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Kita baca yuk ayatnya yuk supaya kita tahu kebenaran firman-Nya yang berwarna biru bersama-sama. 3, 2, 1. Jika sudah keluar? Oke. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan naik kelas Anda ya. Walaupun harus lewat ujian tapi naik kelas. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Bagaimana hasilnya ketika engkau belajar firman Tuhan lalu kau abaikan? Kita baca yang berwarna orange ya. 3, 2, 1. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Amin. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi di tahun ini pegang janji Tuhan, khususnya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima ya. Tahun Amanat Agung kita tahu ada 5 tahap. Dari mulai bertahan, menjadi berakar, bertumbuh, berbunga, berbuah. Tadi udah disampaikan. Anda pegang bukan hanya 5 tahap tapi 5 gerak. Apa aja? Pergilah, terus jadikanlah, terus baptislah, terus ajarlah,
terus ketahuilah. Anda sudah tahu esensinya, sampai acar pun harus saya ceritakan ke Anda. Ya. Sekarang apa yang kita pegang setelah kita dibekali? Kita baca dengan keras 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukan dalam satu hal ya, tapi dalam segala hal. Disuruh apa? Makanya saya udah bilang entry point-nya bertahan. Gak bisa masuk lakukan pemberitaan Injil kalau Anda nggak minimal bertahan dulu. Disuruh sabar apa sih? Sabarlah bersuka cita? Nggak. Mari kita ulang sama-sama. Sabarlah. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kalau kita bicara tentang segala hal, maka untuk Anda ibadah yang ketiga dengan lengkap adalah Anda belajar tentang bukan lagi 5 tahap, bukan lagi 5 gerak, tetapi 5 aspek. Karena Anda dan saya diminta menguasai diri di dalam segala hal. Apa saja sih 5 aspek kehidupan dalam manusia itu? Yang pertama, ya Anda belajar sama-sama saya pelan-pelan ya. Aspek yang pertama adalah aspek tentang pengembangan diri di tahun Amanat Agung, yaitu aspek kerohanian. Gini Bapak Ibu, tahun kan berganti, dari 2025 udah jadi 2026. Mestinya kan hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Mestinya kan kita semakin intim dengan Tuhan. Dan orang yang semakin intim sama Tuhan, ketika ada pencobaan terjadi nggak marah sama Tuhan. Sebab Allah berdaulat atas hidup kita. Kita ini udah dibeli lunas 100% sama Tuhan. Jadi hidup kita terserah Tuhan. Makanya dikatakan sabarlah menderita. Bertahanlah, harus tahan uji. Orang yang tahan uji baru dapat mahkota kehidupan. Orang yang dapat mahkota kehidupan baru bisa masuk surga. Mau ngapain ibadah kalau ujung-ujungnya nggak masuk surga? Bertahanlah di dalam Tuhan, amin. Ya, apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus untuk selama. Pastikan kerohanian Anda bertumbuh, pastikan kerohanian Anda berbuah. Di CK7 itu banyak banget wadahnya. Yang pagi namanya doa fajar, betul? Masih ada doa fajar di tempat ini? Masih. Ada gerakan baca Alkitab? Ada masih. Ada cool? Dari dulu ada, cuman Anda nggak ikut aja. Ya, cool ikut. Ada yang namanya ibadah tengah minggu? Ada? Entah itu WOI, ada ya? Setahu saya ada Bible study loh. Ada? Sudah sebegitu banyak wadahnya untuk meningkatkan kerohanian kita. Yang mana yang Anda ikut ambil bagian di dalamnya? Sorry ya, saya harus ngomong ini karena saya sayang sama Anda. Yang itu aja gak diambil, apalagi mau ambil bagian dalam Amanat Agung. Masih jauh bro. Jauh. Ambil bagian di kul aja enggak, mau ngomong ambil bagian di Amanat Agung. Enggak nyampe Bapak Ibu. Ambil bagian di dalam doa fajar aja enggak pernah, bagaimana aspek kehidupannya mau diperlengkapi? Apa yang keluar dari mulutmu ketika ada pencobaan terjadi? Jangan-jangan keluhan, bukannya mengeluh-elukan Tuhan. Jadi ini ada korelasinya antara pengembangan diri kita di tahun Amanat Agung. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Jadi saya kasih 5 aspeknya ayatnya, 5 aspeknya ayatnya ya. Yuk sama-sama kita baca dengan keras 3, 2, 1. Janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan disuruh apa? Peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis. Gimana cara menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan kalau ibadah kita aja gak maksimal di hadapan Tuhan? Yuk janji sama Tuhan di tahun Amanat Agung ini lebih lengket sama Tuhan, lebih intim sama Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah aspek keluarga. Family is your source of energy. Keluarga adalah sumber dari energi Anda. Anda kerja buat keluarga, Anda pelayanan, Anda hidup baik untuk keluarga. Betul? Tapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk keluarga? Waktu ayah saya meninggal di tanggal 24 Desember, itu saya harus lakukan speech on behalf keluarga. Padahal saya anak ketiga. Jadi ayah saya, Ali Darmawan, pendeta, menikah dengan Charlotte Maria, mama saya yang sudah berpulang duluan, menghasilkan 4 anak. Saya itu anak ketiga, perempuan. Ada anak lakinya enggak? Ada. Biasanya kalau speech diminta anak lakinya, betul? Atau minimal jangan anak ketiga, anak pertama gitu. Tapi saya diminta untuk speech, saya bilang jangan saya.
Tahu nggak kenapa? Karena ketika ayah saya meninggal, gerimis-gerimis kecilnya sudah dimulai dari bagaimana menyusun obituari. Anda tahu obituari? Karena sebelum ayah saya menikah dengan ibu saya sudah punya saudara sambung 3. Ayah saya sudah menikah dan punya 3 anak yang adalah saudara sambung, bukan saudara tiri ya, saudara sambung. Ya. Jadi ketika ayah saya menikah dengan ibu saya, kami tuh sudah diberkati dengan 3 saudara sambung. Jadi saya bukan anak ketiga, saya anak ke-6 kalau dihitung total. Nah di situ saya mau saksikan kami tuh sampai bingung gimana, papi saya pendeta loh. Tapi waktu papi saya bertemu mama saya adalah papi saya belum mengenal Tuhan waktu itu. Dan sudah bercerai karena belum mengenal Tuhan, jadi dalam kepercayaan yang lalu boleh bercerai. Kalau di dalam kehidupan pernikahan Kristen sekali untuk selama-lamanya. Nah jadi kami ini kan produk yang dilahirkan, yang waktu dilahirkan gak bisa memilih kan. Dan ternyata kami dilahirkan, sudah punya saudara sambung. Dan percayalah, apapun yang terjadi gak gitu cocok kami itu. Betul? Gak bakalan cocok, apa sih, kenapa kesana, kenapa, pasti gak enak rasanya. Lalu kemudian pada saat kami harus menyusun obituari, di situ kami bingung. Gimana menyusunnya ya? Kalau mendiang istri ada nama ibu saya dikasih salib. Tapi mendiang istri yang pertama belum bisa dikasih salib. Karena masih ada. We need to pay respect. Tapi mana ada sih pendeta Ali Darmawan yang berduka, bercabang berdua. Masa? Kayak multi level marketing kan Bapak Ibu. Saya juga gimana caranya ya papi itu ya gimana ya. Kan gak bisa ngejelasin ke semua orang betul. Jadi akhirnya kami tanya with respect, mau namanya dimasukkan? Kalau namanya dimasukkan, kami on behalf of anak-anak Mama Charlotte, kami menghapus nama Charlotte Maria. It's okay, Mama is in heaven. Tapi anak harus masuk 7, karena anaknya papi tetap 7. Anak kan gak ada bekasnya, betul? Anaknya mesti masuk 7, cuman kan gak bisa cabang 2, 3 tambah 4. Gimana jadinya ini pendeta Ali Darmawan kan gak bisa. Terus gimana caranya? Akhirnya dengan keterbukaan dan gak enak sebetulnya bicaranya dan keluh. Akhirnya disetujui untuk memasukkan hanya nama ibu saya. Yang sudah almarhum juga dikasih tanda salib. Lalu masuklah 7 anaknya. Sejak saat itu kami bergandengan tangan. Kami berdoa. Kami menumpangkan tangan atas papi. Kami minta maaf dan kami berkata papi juga sudah dimaafkan. Karena saat itu papi saya sudah gak bisa komunikasi secara lancar. Tapi saya percaya rohnya mendengar. Dan sejak saat itulah keluarga kami bersatu. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Aduh 53 tahun ini saya. Sulit banget mempersatukan. Tapi gak pernah Natalan bareng. Tapi kami Natalan bareng di rumah duka. Dan Natalan bareng itu mempersatukan. Jadi saya mau katakan 1 orang dimenangkan, maka seisi rumah akan dimenangkan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dukaku ada amanat agung Bapak Ibu. Makanya saya kasih judul kemarin, keluarga kami itu memang gak sempurna. Keluarga kami memang agak lain. Jadi kalau agak lain 2 menyala pantiku, agak lain 3 menyala rumah dukaku. Biarlah jadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yuk baca yuk Kisah 11 ayat 14. 3, 2, 1. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh. Tahu lagunya? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bantuin dong. Bersatu, ada unity in family. Mengasihi engkau. Kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Amin. Saya tidak pernah menceritakan bahwa ayah saya menikah 2 kali. Tapi hari ini justru saya kasih tahu lewat kejadian ini biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Ya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga aspek yang harus kita bereskan adalah aspek kesehatan Bapak Ibu. CK7, Anda mengucap syukur karena Anda punya gembala setempat seorang dokter yang care banget.
Saya nggak pernah lihat tuh, nggak ada sama sekali gereja yang selalu menyediakan pemeriksaan gratis, betul? Ya, Anda pun punya program Baksos yang excellent. Saya tidak bergereja di CK7, tapi saya secara pribadi berkata sangat tertolong dengan kegerakan Anda di bidang kesehatan ya. Mengucap syukur Anda ada di gereja yang tepat ya. Oleh sebab itu kita bereskan sama-sama. Dalam kehidupan kita jangan cuma minta mujizat, jangan cuma menerima mujizat, tapi rawatlah mujizat yang sudah diberikan. Amin. Kita baca ya sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang sehat itu bukan cuma badan, yang sehat itu semuanya, jiwa dan juga roh. 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Makanya tadi waktu sebelum firman saya berdoa, Tuhan kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tanganmu. Jiwa itu kan isinya perasaan, pikiran, dan kehendak. Tolong Tuhan, pikiranku dan perasaanku harus tunduk sama roh. Harus roh yang memimpin. Karena roh diberi makan banyak, roh akan memimpin. Tapi kalau Anda beri makan banyak daging, justru daging yang memimpin. Malah rohnya tunduk ke daging. Tuhan, aku mau pikiranku dan perasaanku tunduk pada roh. Dan kehendakku, kehendak itu kan untuk melakukan. Pasti akan melibatkan tubuh. Kehendak akan mengaitkan tubuhku untuk tetap melakukan amanat agung. Bukan hanya di tahun 2026. Tapi sampai nafas ini berhenti menarik dan melepaskannya. Amin ya. Jadi oleh sebab itu kita belajar ada aspek-aspek kehidupan yang sudah Tuhan ingatkan untuk kita perbaiki. Yang keempat, saya berikan warna merah, adalah aspek di dalam keuangan dan karir kita. Jadi 5K ya semuanya ya. Kenapa harus ada pengembangan diri di bagian keuangan dan karir? Mungkin keadaan perekonomian akan menantang kita di 2026. Tapi dengar dengan baik, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Bukannya kemarin di tahun-tahun sebelumnya udah diisukan ada resesi. Terus kita panik semuanya. Terus hari ini Anda survive kan? Jika ada Allah beserta dengan kita, maka siapakah yang akan jadi lawan kita? Asal Anda pegang literasi keuangan dengan baik, belajar lagi. Jangan hidup di atas utang, oke? Maaf saya harus sampaikan, kalau makan makanan yang beli online, tolong bayar langsung, gak usah pay later, oke? Saya harus ngomong ini, saya tahu beresiko. Tapi jika Anda tidak membereskan kehidupan Anda, maka Anda tidak jadi berkat di bagian keuangan. Literasi keuangan tolong belajar. Orang-orang Kristen itu pandai literasi keuangan. Tidak akan pernah mengeluh karena dia memberi lebih dari yang diharapkan. Amin. Gak usah tanya lagi soal perpuluhan, gak usah tanya lagi tentang persembahan sulung. Karena semua itu tertulis dalam Alkitab, tugasmu adalah melakukannya 100%. Amin. Ya. Kenapa saya harus nyatakan ini? Gak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Anda punya tolok ukur yang jelas, Alkitabiah. Tolok ukurnya ada di Amsal 28 ayat 20 Bapak Ibu. Belajar literasi keuangan itu supaya bukan jadi cepat kaya, bukan. Tetapi yang menjadi tolok ukur Anda adalah bagian yang atas. Yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak, siapa yang mau dapat banyak berkat? Harus bisa jadi orang yang dipercaya dulu. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari, nah makanya tolok ukurnya beda, tolong jaga integritas, jaga literasi keuangan, perpuluhan bersih. Terus kemudian persembahan sulung bersih di hadapan Tuhan, yang bukan hakmu jangan dimakan. Anda jaga kehidupan Anda supaya dapat mahkota kehidupan. Tahan uji, ada orang mau ngepret sedikit, ngasih sedikit, komisi ekstra dari uang yang haram. No, bisa gak sebersih itu tahun ini? Sehingga waktu Anda betul-betul bisa jadi orang yang dapat dipercaya, percayalah akan ada banyak berkat bahkan yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, dalam hatimu, yang tidak pernah engkau dengar, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Amin ya. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah berbicara tentang kecakapan, kemahiran, bicara tentang kepiawaian. Makanya ini harus dibicarakan di yang terakhir. Karena karakter harus mendahului knowledge, karakter harus mendahului skill, karakter akan berkaitan erat dengan attitude Anda. Sehingga dalam hidup ini kita tahu hanya orang-orang yang cakap yang menjadi orang pilihan Tuhan. Circle-nya beda Bapak Ibu.
sorry ya, orang cakap itu circle-nya raja-raja. Kalau engkau mau hidupmu diangkat Tuhan, circle mainmu beda, maka engkau harus punya kecakapan di dalam Tuhan. Kita baca ya, Amsal 22 ayat 29 lalu kita berdoa. 3, 2, 1. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tuhan Yesus memberkati ibadah 3 lengkap semua 15 poin. Anda sudah belajar 5 tahap, walaupun cepat. Anda belajar 5 gerak, dan khusus ibadah 3 ini Anda sudah belajar 5 aspek. Lakukan 5K ini di tahun Amanat Agung. Kerohanianmu dijaga, keluargamu dijaga, kesehatanmu semakin membaik, keuangan dan karirmu excellent. Sehingga circle pertemananmu ada di area raja-raja ketika engkau punya kecakapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memperlengkapi kami dan membekali kami di bulan Februari ini di dalam tahun Amanat Agung, bukan hanya dengan tahapannya, bukan hanya dengan gerakannya, tapi dengan 5 aspek untuk kami mengembangkan diri kami di tahun Amanat Agung. Kami percaya entry point kami bertahan beres, maka kami pasti akan menghasilkan buah yang lebat di hadapan-Mu. Di dalam pertengahan prosesnya, tugas kami cuma satu, tetap mengeluh-elukan nama Tuhan, tetap meninggikan nama Tuhan. Hamba membuka dengan ayat yang sama, hamba menutupnya. Yohanes 12 ayat 32, jika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Lewat hidup kami, Amanat Agung terlaksana. Karena tugas kami yang paling utama adalah meninggikan Engkau. Mari angkat pujian ini. Ini tugas kami yang utama Tuhan. Yes. Melebihi, lebih dari segalanya. Lebih dari pergumulanku, lebih dari sakitku. Lebih dari tantanganku. Lebih dari segalanya. Dalam roh dan kebenaran, biar dari bumi kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya. Kami janji Tuhan lebih dalam lagi, lebih benar lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kiralabayasi karalambo, ralabayasi. Thank you Lord. Menjadi komitmen setiap kami Tuhan Yesus untuk terus hidup meninggikan, memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami. Kami terima firman-Mu dan kami aminkan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili Gembala, Pengerja dan juga Jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Cina Darmawan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ bersama kami, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya. Shalom,
selamat datang, selamat beribadah. Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terada depan layar. Baik, ini saatnya setiap kita untuk memberikan persembahan. Sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh memegang tangannya, maka para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Shalom jemaat yang dikasihi. Terima kasih Bu Pendeta Gina dan Mawan untuk khotbahnya, firman pagi ini. Saya mau melaporkan sedikit Bu. Minggu lalu ada 10 kul baru jiwa. Hari ini saya percaya ada 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ayo teman-teman saudara jemaat semua, ada tempat kul. Daftarkan diri Anda. Dan dengan khotbah yang tadi Bu Gina sampaikan, saya percaya tempat ini semua akan berdiri. Kalau Ibu Gina datang kembali lagi, nyatakan siapa yang ikut kul, semua kita akan berdiri. Amin. Amin. Terima kasih. Dan ada satu lagi, ada juga counter doa bagi jemaat yang memerlukan doa. Kita akan doakan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami pengharapan. Dan pada saat ini Bapa, kami ucap syukur untuk hamba-Mu Pendeta Gina Darmawan yang telah Kau pakai untuk menjadi berkat bagi kami siang hari ini. Bapa, kiranya berkat-Mu berlimpah selalu pada Pendeta Gina. Kau berkati suami dan anak-anaknya. Kau pakai pelayanannya lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa dari tempat ini juga untuk jemaat di tempat ini ya Bapa. Kesembuhan sakit kista miom sembuh. Mereka yang depresi sembuh. Sakit mental sembuh. Gangguan kecemasan dihilangkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi pasangan yang sudah menunggu 5 tahun lebih untuk seorang keturunan. Berdoa juga untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari terobosan ekonomi, penyelesaian hutang, pembayaran piutang, dan masalah keuangan dipulihkan oleh nama Yesus. Siang ini juga hamba berdoa bagi mereka yang sedang goyah imannya. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, pulihkan keluarga mereka, agar saudara-saudara mereka kembali beribadah, menyembah dan memuliakan Engkau. Hamba juga berdoa bagi anak-anak generasi Yeremia, bagi mereka yang mencari pasangan hidup yang seiman dan sepadan dalam nama Yesus. Dan saat ini kami siapkan hati untuk mengangkat kedua tangan, menerima berkat dari Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang dipercaya dan diberkati sama-sama katakan amin.